Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh di Istana Kepresidenan Bogor Senin 24 Oktober 2022. Dalam kesempatan ini Jokowi mengungkapkan dukungan Indonesia pada Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB. Dewan Duta Besar Arab di Indonesia memuji konsistensi Indonesia dalam membela Palestina. Dewan itu juga menyebut Indonesia memiliki peran penting dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Pujian itu disampaikan dalam rapat luar biasa Dewan Duta Besar Arab untuk membahas masalah Palestina. Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Duta Besar Arab, Abdelkader Aziria yang merupakan Duta Besar Aljazair untuk Indonesia. Pertemuan tersebut menyoroti keputusan pertemuan Dewan Liga Arab setingkat menteri dalam sesi luar biasa yang diadakan pekan lalu. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them. Dalam keputusannya, Liga Arab memberi penghormatan kepada rakyat Palestina yang heroik atas ketabahan mereka dalam mempertahankan hak-hak mereka dari kebrutalan dan kejahatan, serta serangan sistematis yang dilakukan oleh kekuatan pendudukan Israel. Lantas, bagaimanakah aksi kepedulian Indonesia terhadap kebebasan rakyat Palestina, sehingga Indonesia dicap juru damai kelas dunia? Bagaimana kelanjutan beritanya? Kita bahas setelah ini. Lama, yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Keputusan tersebut juga mengutuk kejahatan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di tempat-tempat suci di kota Yerusalem, serta di wilayah Palestina yang mereka duduki, pemboman brutal yang dengan sengaja menargetkan warga sipil dan fasilitas umum serta bangunan sipil di jalur Gaza serta penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap penduduk Gaza. Itu juga menjadikan Israel sebagai kekuatan pendudukan yang harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari kejahatan dan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB dan hukum humaniter internasional. No one listened to us. We are making these decisions in order to preserve our national. Indonesia menyampaikan apresiasi atas sikap konsisten dan peran penting yang dimainkan oleh Republik Indonesia dalam mendukung hak-hak Palestina di semua forum regional dan internasional, kata Dewan itu, dalam siaran pers yang diterima Sindo News pada Selasa tahun lalu. Serta upaya diplomatik yang dilakukan oleh Indonesia dalam mendukung hak-hak Palestina yang sah, dan mengutuk serangan sistematik serta pelanggaran yang dilakukan oleh Israel secara berulang-ulang, tukasnya. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them. Lantas, banyak yang tidak tahu, awal mulanya konflik Israel dan Palestina kenapa? Mari kita simak lebih lanjut. Mengutip kantor berita AFP, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan rentetan gempuran Israel yang nyaris tanpa henti telah menewaskan setidaknya 217 warga Palestina, termasuk 63 anak-anak, dan melukai lebih dari 1.400 orang. Ini terjadi hanya dalam sepekan di wilayah yang dikuasai kelompok Hamas tersebut. Menurut PBB, sekitar 58.000 warga Palestina telah mengungsi dan 2.500 orang telah kehilangan rumah mereka sejak Israel memulai gempuran ke Gaza. Serangan Israel yang bertubi-tubi telah membuat 2 juta warga Palestina di Gaza menderita. Assembly will hear an address by His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine. I request protocol to escort His Excellency. Sedangkan korban tewas di pihak Israel hanya 12 orang ketika tembakan roket yang ditembakkan Hamas ke wilayah Eskol, Israel Selatan menewaskan 2 warga negara Thailand yang bekerja di sebuah pabrik dan melukai beberapa lainnya. Sementara itu, sesi sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa kembali berakhir tanpa konsensus. Ini merupakan sesi yang keempat kalinya digelar sejak konflik Israel-Palestina memanas.
Sama seperti sesi-sesi sebelumnya, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, terus memblokir adopsi pernyataan bersama yang menyerukan penghentian kekerasan di Gaza. Konflik Israel-Palestina bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel memiliki satu pandangan yang sama dan sebaliknya Palestina. Terdapat kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial komunitas lainnya, dan sebagian menganjurkan solusi dua negara. Sebagian lagi menganjurkan dua bangsa dengan satu negara sekuler yang mencakup wilayah Israel masa kini, jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina dimulai sejak akhir abad ke-19. Pada 2 November 1917 Inggris mencanangkan Deklarasi Balfour, yang dipandang pihak Yahudi dan Arab sebagai janji untuk mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina. Konflik sengit mulai terjadi karena masalah wilayah teritori. Mendesak Israel segera mengakhiri masa pendudukan terhadap Palestina. Apalagi sejak 1 Juli 2016, Israel justru semakin memperluas wilayah pendudukannya meliputi 1.000 rumah di Yerusalem Timur. Secara sepihak, Israel mengumumkan diri sebagai negara Yahudi. Sedangkan komunitas Arab tidak bisa menerima. Akibatnya Inggris hengkang dari Palestina, sedangkan negara Arab seperti Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Yordania, dan Arab Saudi mulai menabuh genderang perang melawan Israel. Pembantaian orang Yahudi yang diklaim mencapai 6 juta orang Yahudi di Eropa sepanjang Perang Dunia Kedua, membuat dorongan mendirikan negara Yahudi Israel menjadi semakin kuat. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them. Pada 1935, angka imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat. Antara 1933 hingga 1936 lebih dari 164.000 imigran Yahudi tiba di Palestina. Pada 1936, populasi warga Yahudi mencapai 370.000 orang membuat hubungan antara warga Arab dan Yahudi semakin panas. Concerning the status of the Holy See of Jerusalem, Al-Quds Al-Sharif, and the rest of the Palestinian territory occupied by Israel. Pada 1936 hingga 1939 terjadilah konflik terbesar dalam sejarah mandat Palestina, yakni Revolusi Arab. Faktor lain pemicu penemuan kiriman senjata dalam jumlah besar di pelabuhan Jaffa yang ditujukan untuk Haganah, pasukan paramiliter Yahudi. Fakta ini memunculkan ketakutan bahwa Yahudi akan mengambil alih Palestina semakin meningkat. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them.